Ini. Ke atas lebih bagus. Mic-nya ke atas. Oh, ini. Iya, santai, serius. Disut aja, kalau saya sambil benerin disut aja kalau saya. Oke, siap. Ini pas Om Cip ya. Yang ini udah pas ya. Pas. Jalan gitu. Ya. Ini dia hari ini, sore ini luar biasa nih. Selamat sore Om Jen. Sore Om. Yes, ya. Senang banget saya bisa ngobrol sama Om. Waduh, ini penghargaan luar biasa ini. Dibincang gitu. Dibincang gitu. Kalau bahasa kitanya bincang kita. Iya, bahasa Indonesia ya. Apa bahasa Inggrisnya itu? Bahasa Inggrisnya ngerumpi. Ngerumpi. Iya. Waduh. Bahasa Inggrisnya ngerumpi. Bahasa Inggrisnya ngerumpi. Iya. Baik, Om Jen. Kalau bahasa Sundanya ngawangkong. Apa itu kalau ngomong? Yang ngobrol. Ngobrol. Ngawangkong bahasa Sunda. Banyak nanti ini banyak banyak cerita, banyak inspirasi, banyak ilmu makin bertambah ini di Purwakarta khususnya ini. Mungkin sia-sia Jojo dari Jambi. Sampai tempat podcast bincang kita aja pindah nih. Ini oleh karena kecintaan kita ini mungkin Iya, dengan salah satu sosok ya Om Jen ya. Betul. Itu juga saya pribadi sangat mencintai Iya. sosok seseorang, maka sampai ke Purwakarta itu Haji Kang Deddy Mulyadi. Benar. Itu dia teman-teman masyarakat Jambi, hari ini sengaja kita podcast ya, berbincang santai bersama. Mungkin walaupun saya baru kenal, tetapi ini bukan kenal, tapi sudah terikat lahir batin Ya. seperti saudara. Ya. Dan inilah saudara kita. Tuh. Artinya di Purwakarta kita punya saudara. Ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi. Iya. Di mana Om Zen ini teman-teman adalah sosok inspiratif juga ya, mungkin bagi para pemuda, bagi para pengusaha, menginspirasi orang banyak yang sukses, ya kan? Mungkin banyak belajar juga, mungkin dari Kang Haji Deddy, atau kedepannya nggak tahu. Coba nanti kita berbincang-bincang sama Om Zen langsung ini ya. Ya. Seperti apa namanya itu hikmah perjalanan yang mungkin hari ini saya sampai di Purwakarta, dan hari ini hadir inilah Om Zen, sosok yang inspiratif juga bagi saya. Tadi sudah banyak berbincang-bincang. Jadi di mana malam tadi alhamdulillah saya juga terima kasih nih Om Zen. Ya. Saya bareng kebetulan dengan Haji Bapak Ipan Wirata ya, anggota DPRD Provinsi Jambi. Beliau juga sosok inspiratif. Beliau juga sosok inspiratif. Saya juga ketemu dari tadi malam, tapi sudah banyak terinspirasi loh. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang didapat oleh Pak Haji Ipan Wirata dari Kang Deddy menjadi kalau bagi saya itu langsung to the point, cipta kerja untuk di Provinsi Jambi khususnya ya. Itu tadi malam juga seperti itu Om Zen. Saya juga dapat pesan semangat berbentuk support dari beliau. Saya minta petunjuk sekali sama Kang Haji. Apa Kang Haji pesan pemuda untuk saya ini? Iya. Cuman sederhana jawabannya. Apa itu? Katanya jangan rusak lingkungan, jaga lingkungan, jangan jual tanah orang. Aduh, kan? Geli tapi bagaimana? Tapi pengertiannya dalam dan sangat bermakna. Tuh. Apalagi soal cerita tanah ya. Iya. Karena Karena pesannya singkat ya. Pesannya singkat Tapi padat. padat. Luar biasa ini. Om Zen, Apa tuh? kita langsung aja sedikit nih. Ingin tahu sih. Apa? Saya udah sedikit lihat sosok Kang Haji Mulyadi, Kang Deddy Haji Mulyadi malam tadi. Wah, tampilan sederhana tapi berisi. Ini seperti padi yang merundung. Ya. Saya lihat. Tuh. Di bawah yang tinggi, karismatik yang begitu luas. Ketika kita melihat dan memandang beliau itu seperti apa. Ya. Ingin tahu Om Zen ini kan dengar kabar nih
sahabat karib dari kecilnya. Iya. Pasti tahu sosok Kang Deddy itu seperti apa ya. Ingin tahu sebenarnya dari Om Zen seperti apa sosok inspiratif Kang Haji Deddy Mulyadi itu yang Om Zen ketahui. Ya. Jadi memang tidak sepatutnya banyak hal yang bisa saya ceritakan sebenarnya. Karena apa? Karena kita juga sudah bisa menyaksikan. Dia itulah sosok seorang KDM gitu. Sebenarnya kan kita sudah bisa melihat, memperhatikan dan menyaksikan. Nah itu sosok KDM, ya itu orangnya seperti itu. Itu gambaran Iya. secara umum. Ya. Dan secara apa namanya tadi katakan ini kan karena kita bertemu lewat visual terus, bertatap Ya. muka visual terus, tapi Betul. malam tadi langsung beradab muka gitu. Nah begitu bertemu lewat YouTube dan bertemu tatap muka, ada nggak perbedaan yang dialami sama? Sebenarnya ada Apa tuh? perbedaan. Apa tuh perbedaannya? Perbedaannya kak saya gimana ya? Saya merasakan sebenarnya juga nggak bisa diomongin sebenarnya ini karena Enggak, dari sosok Kang Deddy aja, dari sosok Kang DM-nya, dari apa yang kita lihat di YouTube dengan apa yang dilihat ketemu kemarin, apa yang perbedaan yang paling mencolok? Apa kalau bedanya? khasnya nggak berbeda. Nggak berbeda kan? Nggak berbeda. Nah itulah artinya dia dibawa di luar kamera sama di kamera itu emang orangnya seperti itu. Itu emang ya Kan gitu. Dan yang paling penting itu, yang tentunya saya juga sebagai sahabatnya banyak belajar dari dia. Iya, iya. Dan yang paling saya ikuti itu apa yang ada dalam diri dia adalah konsistensi. Itu dari kecil. Konsistensi. Dia kalau tentang suatu hal dia akan konsisten di situ. Saya ikutin walaupun kita sebagai sahabatnya tidak sepenuhnya bisa ngikutin. Contoh, dia konsisten puasa Senin Kemis, kan kalau itu sebuah konsistensi untuk dia melakukan ibadah puasa. Nah itu saya nggak bisa Meniru itu karena puasa wajib aja kadang saya sering batal apalagi Senin Kemis. Ya kan? gitu. Artinya apa yang dilaksanakan beliau itu sebenarnya sederhana ya. Sederhana, jadi sesuatu hal yang sederhana tapi dilakukan secara konsisten kan menjadi sebuah istimewa. Betul. Dan gitu. Dan tidak semua orang bisa melakukan Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan saya juga punya banyak teman. Tapi dari sekian ribu teman kita, yang menurut saya ada satu yang berbeda, yaitu KDM itu. KDM ya. Dari konsistensi kita itu utamanya dia konsistensi dan dia punya visi misi dan visinya itu dia memang udah jelas. Jadi ibaratnya begini, kalau dia mau ke Jakarta, dia akan cari jalan bagaimana caranya itu pergi ke Jakarta, ya kan? Kalau dia mau ke Jambi, cari jalannya ke Jambi, berarti arah ke Jambi mana jalannya? Apakah itu dia kalau bisa naik mobil, naik pesawat, naik pesawat. Kalau nggak bisa naik pesawat, berarti naik mobil. Nggak bisa naik mobil, naik motor. Kalau nggak bisa naik motor, naik sepeda. Yang Itulah penting dia. sampai ke Nah, tujuan. kalau nggak bisa naik sepeda, jalan kaki pun dia lakukan. Untuk demi sebuah tujuan yang menurut dia baik. Luar biasa. Nah itulah. Nah kenapa saya bilang banyak berbeda dengan orang lain. Ya kita sering menggoda itu kalau lagi puasa Senin Kemis, kita ajakin makan siang ya orang lain makan ya dia mah kagak. Nggak makan. Itu penting. Yang tidak dimiliki sama orang itu konsistensi. Ya rubah-rubah orang. Baik, tadi konsistensi. Iya. Artinya dia sudah menyiapkan diri dia sepenuhnya ya. Dalam hajat hidupnya apa yang harus dia lakukan, mungkin dia sudah tawakal ya. Ya kalau saya sih lihat kayaknya dia hidupnya aja udah dihibahin kayaknya buat masyarakat kayaknya. Iya. Kayak orang tiap hari cuma yang diurusin sama dia orang banyak aja. Kadang kita mikir, kapan dia ngurusin dirinya sendiri? Yang diurusinnya orang banyak. Nah ternyata setelah saya tanya, kenapa sih ngurus orang terus? Oh pernah Saya tanya kenapa sama ngurus Kang orang Deddy gitu? terus? Iya saya tanya kenapa ngurus orang terus? apa jawabnya? Yang seolah-olah kayak nggak ada waktu untuk ngurusin sendiri. Nih kalau kita ngurusin sendiri, yang ngurusin hanya kita sendiri.
Kalau kita ngurusin orang banyak, yang ngurusin kita banyak orang. Itu jawabnya. Iya. Ya artinya dia dengan mengurus orang banyak itu sudah berarti dia mengurus dirinya sendiri. Wah, ini luar biasa. Iya nggak? Sangat-sangat Iya. benar mengurus dirinya sendiri. Iya. Nah kalau kita cuma tiap hari ngurus diri kita, hanya kita yang ngurus kita. Tapi ketika kita setiap hari mengurus orang banyak, maka orang banyak itu mengurus kita. Ya, kita diurus oleh orang banyak. Tapi ingin tahu sedikit. Kalau itu. Karena Haji Dedi ini kan tidak semata-mata terjun gitu, bebas gitu ya. Walaupun bagaimana pasti ada kontrol diri Ya. menghadapi baik masyarakat banyak mungkin ya masyarakat luas yang kita lihat baik di media sosial di YouTube lah terutama ya di YouTube-nya Haji Kang Dedi ya. Iya. Tentu dia punya kesiapan diri ya. Saya ingin tahu agar nanti saya kan punya guru saya juga di Jambi, Pak Haji Panirata. Nanti kita coba kasih dia juga ilmunya. Apa yang resepnya yang dilakukan oleh Kang Dedi itu supaya satu tadi kesiapan mental dia menghadapi masyarakat banyak. Itu kan dia pasti punya itu sedikit. Agar apa? Kesiapan seseorang tadi yang memang itu bidangnya, memang itu gelutnya, dia tetap tenang menghadapi situasi itu. Apa kira-kira? Kalau itu sih sebenarnya harus ditanyanya ke Kang Dedi ya, yang paling tahu ya. Tapi cuman kan kita sama-sama hanya bisa Gambarannya. memandang dari luar kan gitu. Ya. Kita melihat dari keseharian, melihat dari apa yang dia lakukan. Dan saya yakin untuk orang seperti Kang Dedi itu nggak ada istilah terjun bebas. Pasti semuanya juga berdasarkan perhitungan dan pemikiran. Cuman bedanya kadang di antara kita ada kita berpikir itu sumbu pendek dan sumbu panjang, itu aja. Ada yang berpikir kita ini cuma 2 jengkal, ada yang berpikir kita ini udah 10 meter 1 kilo. Ya kan bedanya cuma itu aja. Ya kan? Bisa jadi kita hanya berpikir sampai misalnya untuk 1 hari ke depan. Tapi bisa jadi ada orang punya keistimewaan, dia bisa sudah mampu memikirkan sesuatu hal yang sudah setahun ke depan, kan beda. Kan itu ada loncatan-loncatan pemikiran, loncatan kecerdasan kan begitu. Iya kan? Iya enggak? Ya kalau kita melihat kan kita sama-sama melihat dari luar nih. Benar. Abang melihat dari media sosial, saya melihat dari keseharian karena sebagai sahabat kita sering ketemu. Ya kita melihat itu. Artinya sama saja pandangan itu ya melalui media sosial. Iya sama aja. Dia kalau yang di depan kamera ya begitu, ya di belakang kamera juga begitu. Tapi ke lapangan terus setiap hari ya. Iya. Ya kan? Apa vitamin apa sih? Percaya nggak dia sehat? Kalau saya lihat sih nggak tahu ya, kalau misalnya di rumah dia minum vitamin apa. Ya untuk menjaga kondisi tubuh ya tentunya kita nggak tahu ya. Tapi pasti paling tidak dia menjaga makanan pasti itu. Orang-orang yang kayak gitu pasti makanannya dijaga. Makanannya. Tapi vitamin yang lain pasti ada nih. Secara filsufnya ada ini mungkin. Nah kita nggak tahu dia pernah minum apa, misalnya minum vitamin apa gitu untuk suplemen apa kita tidak tahu. Yang pasti nih yang pernah saya ketahui bahwa spirit dia itu yang kemudian menjadi vitamin dia, sehingga dia menjadi sebuah kekuatan dan keyakinan bahwa ini seperti kayak gini lah, kita sakit. Nah kalau ketika kita sakit kita punya spirit untuk sembuh, bahwa kita kuat. Kira-kira kita kuat nggak? Betul. Iya nggak? Iya nggak? Iya. Harus Yang semangat pasti. berarti spirit itu Spirit yang itu menjadi yang kemudian vitamin. menjadi vitamin buat dia. Kalau saya melihat, kalau misalnya dia ada asupan makanan, dia udah pasti orang harus makan kayak gitu. Tapi makanannya terjaga, ya saya tahu. Artinya dia dijaga betul gitu. Kalau makan ini dijaga ya biar tetap sehat. Karena apa? Karena penyakit itu kan 90 penyakit yang ada dalam tubuh kita ini kan, tubuh kita sakit dari apa yang kita makan. Ya karena saya lihat ini, saya pernah membaca dia ini manusia terbuat apa ini kadang-kadang gitu kadang-kadang. Iya. Ya mungkin bisa jadi begini, kalau bicara terbuat dari apa. Kalau dia ibarat di sini kan ada tanah yang bagus tuh yang dibikin keramik. Ya bisa jadi itu di tanah yang dibikin dari keramik.
Kalau kita bisa jadi dari tanah sengketa Gitu ya. Iya, atau saya dari tanah gusuran. Abang dari tanah sengketa. Iya. Dari tanah kami kan menentukan sama-sama itu. Tapi Iya, kan? saya yang paling menarik itu Kang, Hmm? ketulusan dan kemuliaannya. Iya. Itu yang saya pegang sampai Iya. hari ini. Kenapa saya menyukai dan mengidolakan beliau? Iya. Dia sudah mencintai dirinya sendiri. Tuh. Itu yang saya lihat Iya. terutama, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Karena yang kita lihat kan kalau secara kasat mata dia mencintai rakyat, Iya. padahal dia itu sedang mencintai dirinya. Itu yang saya lihat. Benar gak itu? Iya, kan kalau mencintai orang lain kan sama dengan mencintai dirinya sendiri. Kalau mencintai diri sendiri belum tentu dia mencintai orang lain. Iya kan? Dengan dia berbuat baik pada sesama itu sesungguhnya dia lagi berbuat baik pada diri Pada dirinya sendiri. Itu yang kita ambil hikmahnya. Iya. Dan saya juga jauh-jauh, alhamdulillah semalam luar biasa penyampaian beliau untuk kami lah anak muda ya. Iya. Dan kita banyak belajar Motivasi ya. motivasi. Baik. Dengan memanfaatkan waktu yang sangat singkat kan. Hidup ini kan begitu singkat. Baik, iya. Rugi kalau kita tidak berbuat untuk kebaikan. Karena ingat, kita hanya punya waktu hari ini. Besok belum tentu datang. Kemarin sudah terlewat. Dan dunia akan tetap berjalan, ada kita ataupun tidak ada kita itu. Apa kemudian dunia ini berhenti ya tanpa kita? Enggak, tetap berjalan. Iya kan? Makanya rugi dengan waktu yang sempit ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa kita manfaatkan rugi ya. Makanya kita belajar dari apa? Dari ya suhu-suhu yang sudah dia kemudian yang tingkatannya udah tingkat makomnya udah tinggi. Iya. Hati kebersihan hatinya, niatnya, keinginan Manusia pilihan. manusia pilihan. Nah, kalau kita kan masih berpikir nih ya kan, mau ngapain begitu kan, masih kita kan masih berpikir begitu. Tapi nggak gitu juga Om Zen. Saya juga menarik ini Om Zen. Kalau ada tingkatan itu tingkatannya Brahma itu. Kalau kita kan masih Sudra. Sudra aja masih boleh apa aja dimakan. betul. Tapi sedikit menarik ini Om Zen, saya berbincang dengan Om Zen ini. Om Zen juga kan saya lihat mempunyai motivasi tinggi ya. Seperti Om Zen berhasil dalam menjalankan usaha dan dalam kehidupan. Yang kita lihat hari ini kasat mata berjalan hari ini, oh ini ternyata karena Om Zen. Saya berpikir jauh, artinya ini ada motivasi juga yang harus dipetik dari Om Zen ini. Karena gini, orang boleh mempunyai spirit yang sama, tapi belum tentu profesi yang sama. Ya. Iya kan? Tapi spiritnya pasti sama. Orang itu kalau dia spirit boleh bisa sama dan harus sama. Kalau kita mau berjalan beriringan, ya kan? Profesi boleh berbeda. Saya kan bukan politisi, saya juga kan bukan birokrat, bukan pejabat. Kalau saya kan masyarakat. Ya tentunya apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita aja. Dan belajar konsistensi itu kan di berbagai sendi-sendi kehidupan. Dunia usaha, dunia bisnis, dunia yang lain itu kan perlu konsistensi. Tapi ilmunya juga dari sana dapatnya. Ya iya, belajar dari sebuah konsistensi. Gitu. Belajar dari sebuah spirit yang sangat luar biasa. Belajar dari sebuah fisik yang luar biasa. Ya kalau kita nggak bisa sama ya paling tidak mendekatinya. Iya nggak? Iya nggak? Luar biasa. Iya paling tidak kan begitu. Yang paling tidak kan ada di pusaran. Pusaran spirit energi positif itu paling tidak kan kita kalau kita bergaul kan begitu. Betul. Minimal spiritnya sama, bisa ngikutin spiritnya kan, semangatnya bisa sama kan. Baik. Walaupun profesi berbeda. Iya luar biasa. Iya. Ada Baik. satu aja. Kemudian ya terus Ada sama. apa tuh? Profesi dengan dia dengan saya itu sama. Ada yang sama dari sekian yang berbeda. Apa ya? YouTuber. Iya. Tapi bedanya kalau apa? dia YouTuber yang subscribe-nya naik terus, Yang kita? kalau saya YouTuber yang subscribe-nya tidak pernah naik. Iya. Kenapa? Tidak penting buat saya subscriber naik. Karena saya YouTuber murni, bukan subscriber, Pak.
Betul. Iya kan? Bandingnya itu ya. Iya, saya YouTuber bukan subscriber. Jadi ngapain? Kalau nggak naik juga nggak apa-apa kalau saya mah. Saya YouTuber. Ya, Sama kayak beli aku teman saya tinggal Iya. Ucuk Bayo. bukan subscriber. Iya nggak? Betul. Subscriber baru, subscribernya harus naik terus. Iya. Saya YouTuber nggak Bukan apa-apa. kan? subscriber ya. Nggak apa-apa, iya. Bukan pecinta subscriber ya. Jadi bercanda guys, kalau Bercanda, jempol aja guys. klik aja terutama Iya. ini bincang gitu. Ada Om Zen channel itu bukan. Baik Om Zen, selamat sore ini waktunya Ya. disuguhkan ini di ruangan kerja Om Zen ya. Ya. Ternyata saya juga terinspirasi melihat ruangan konsep yang sederhana lihat tuh. Ya. Ada seorang ibu. Ya. Itu ibunya Om Zen ya. Ya. Di Pampang tadi juga saya mendapat inspiratif bagi saya Ya. tentang ibu sedikit ya. Ya. Memang benar adanya ibu itu nomor satu bagi kita. Ya. Nomor satu, Ya. media melahirkan kita, nyusuin kita, ngidupin kita. Dia yang begitu sangat berjasa, mengandung kita, melahirkan kita, ngidupin kita. Dan dia yang tidak pernah berani menghentikan nyuruh kita ketika kita saat makan. Betul. Iya kan? Iya nggak? Benar. Iya. Istri kita itu lagi makan aja teriak-teriak. Iya nggak? Padahal apa yang kita punya itu, apa yang kita miliki, sebelum seorang ibu kita yang berjasa sama kita, istri kita dulu. Istri kita dulu. Iyalah, orang kita beli tempat tidur aja di kamar kita, yang tidurin istri kita, bukan ibu kita. Maka hari ini tempatkanlah ibu kita di tempat Ya. yang spesial begitu. Betul. Benar. Makanya saya selalu bilang, Gimana? istri itu adalah orang lain kalau bukan jadi istri kita. Ya wanita lain kalau bukan jadi istri kita. Benar sekali. Kita kerja tiap hari buat dia, cari duit buat dia, kita serahkan untuk dia. Tapi jangan pernah serahkan harga diri kita. Karena harga diri kita itu dilahirkan oleh seorang ibu. Luar biasa. Iya, harga diri itu dilahirkan oleh seorang ibu. Kita boleh menyerahkan apapun untuk istri kita, tapi jangan pernah serahkan harga diri kita. Karena harga diri adalah amanat ibu kita yang membesarkan kita dan melahirkan kita. Begitu. Iya. Lain itu yang ngomong. Selain boy Purwakarta. Baik, pemirsa itu dia bincang sore hari ini ya. Tentunya semoga ini menjadi edukasi buat Betul. semua ya. Ya. Langsung kan mau pengen ketemu Kang Haji Kang Didi Mulyadi silakan. Semua, Open. semua. Ternyata kita juga bisa berjumpa ya. Ya. Semalam nih dibantu Ya. oleh Om Zen ya kan. Nggak kebetulan aja ketemu. Mau bertemu Om Zen juga, mau main-main ke Purwakarta silakan. Ya. Saya dapat sahabat baru Ya. dan ini adalah tentu menjadi saudara saya juga. Mudah-mudahan main-main ke Jambi Siap, ya. main ke Jambi nanti. Ah, Main ke Jambi. baik, salam buat Kang Haji Dedi ya. Ya, dan salam juga buat teman-teman semua masyarakat yang ada di Jambi semua, terutama penonton Ucup Buaya Channel. Ucup Buaya Channel sama itu apa? Bincang Gitu. Bincang Gitu. Ada lagi satu lagi. Ivan Wirata Channel. Channel. Ada pesan-pesan untuk masyarakat Jambi sedikit penutupnya? Kang? Pesan saya sih buat masyarakat Jambi. Masyarakat Jambi harusnya bangga banget ya. Punya apa? Punya anak bangsa. 3 orang ini yang sangat luar biasa spirit. Itu kebahagiaan untuk masyarakat Jambi sebetulnya. Punya Aipan, punya Idris, punya Ucup. Wah, tidak semua provinsi itu memiliki 3 sumber daya anak bangsa itu yang luar biasa. Yang semangatnya begitu membara ingin membangun. Keren itu, keren bro. Ya. Oke, gitu dia. Om Zen, kita pamit undur diri ya. Siap. Sampai jumpa kembali ya.